Halo, ketemu lagi sama Papa Mingdon di sini di channel gua Papa Mingdon Vintage Collection. Dimana di sini kita akan membahas berbagai macam barang-barang jadul, barang-barang vintage, baik itu koleksi gua pribadi maupun dari teman-teman gua nantinya. Oke, hari ini kita akan mereview koleksi gua, yaitu musik box. Ini jatuhnya kayak mainan ya gitu, dan ini adalah salah satu barang yang beberapa hari lalu, beberapa minggu yang lalu gua bongkar gudang. Nah kemudian gua menemukan koleksi gua yang udah lama di gudang. Nah terus gua coba coba keluarin, terus gue bersihin gitu, dan ini sama sekali belum pernah gue bongkar. Artinya dari pertama beli ya, dari pertama gue dapet itu belum pernah gue bongkar dari dusnya, dan bentuknya semua gue belum pernah buka. Nah khusus di hari ini gue akan mereview, dan gue sempat surprise juga dengan setelah gue bongkar gitu ya, ternyata musik box gitu, dan ini menurut gue vintage dan unik sih gitu. Langsung aja. Nah bentuknya seperti ini kawan-kawan, teman-teman ya. Nah ini bentuknya seperti mesin jahit ya pada umumnya lah, dan dan dari depan seperti ini. Nah ini terus di sini ada detail-detail gunting, terus ini kayak buku tentang model-model baju gitu kan, desain-desain. Nah di sini ada benangnya, ya detail-detailnya seperti ini lah. Untuk bahannya plastik, kemudian ini ada untuk injakan kakinya untuk dia menginjak untuk menjalankan mesin ininya, jahitnya. Ini musik box ya, tadi udah kedengeran suaranya, jadi kita putarnya di sini. Jadi ini untuk memutarnya. Nah gitu. Untuk menghidupkannya cukup buka lacinya aja. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika dia nyala itu ini hidup nih. Jadi berjalan gitu. Terus ini juga berjalan, kemudian ininya juga berjalan. Nah ini teman-teman ya. Nah tuh, jadi seolah-olah memang mesin jahitnya hidup gitu, tapi ada suara musiknya gitu, sampai dia punya cantelan benangnya pun ikut berjalan sama si benangnya ini gitu. Ini unik banget kalau menurut gua, dan ini hari ini yang baru pertama kali gua buka, dan gua baru tahu kalau musik boxnya seperti ini gitu. Makanya tadi gua bilang agak surprise, karena memang belum pernah gua buka dari pertama kali beli. Nah ini untuk yang model mesin jahit. Nah kemudian ada juga yang modelnya seperti ini. Nah ini untuk kalau kita mau puternya. Nah terus gimana sih untuk menyalakannya? Nah ini uniknya di sini. Ketika gagang teleponnya lu angkat, nah dia bunyi teman-teman, berikut dengan putarannya ini. Untuk informasi, ini adalah jenis telepon model lama, model zaman dulu, jadul lah.
model vintage. Dan kalau model vintage, model jadul itu memang untuk memutar nomornya itu ya begini. Jadi kita putar seperti ini, nanti dia akan balik lagi. Jadi misalnya kita mau 08 sekian gitu, 0 terus putar lagi 18 gitu. Nah itu jadi di batasnya di sini gitu. Nah jadi ini ketika dia diangkat, ini ya putarnya. Nah kalau kita mau berhentiin, cukup taruh ini di sini gagangnya, nah dia berhenti. Jadi on off nya di sini, di sini nih. Nah gitu. Nah gitu, ini unik banget. Dan apa ya, ya tadi gue bilang surprise banget dengan bentuknya, dengan ya gue baru tahu nih namanya musik box, karena gue belum pernah punya musik box ya. Kalau dulu di zamannya gue masih kecil tuh musik boxnya nggak seperti ini. Jadi ini sih mungkin musik boxnya lebih lebih agak jarang sih gue temu. Dan mungkin kalau menurut gue sih, kalaupun gue dulu misalnya punya gitu ya, ini mungkin dari segi harga akan lebih mahal gitu, karena lebih bentukannya juga lebih detail, lebih rumit ya kan. Kalau zaman dulu yang gua punya itu bentukannya nggak seperti ini, tapi bentukannya lebih ke kotak box. Jadi kotak ya buat penyimpanan lah ya. Jadi lu kalau mau taruh barang-barang apa itu, jadi barang-barang misalnya kayak apa ya, kalung atau apapun lah ya, bentuknya yang bisa disimpan di dalam, ya pokoknya bentuknya sebuah kotak gitu. Nah ketika lo buka, dia akan bunyi, dia akan memainkan musiknya gitu. Nah, makanya dibilang kan musik box. Jadi bentuknya kotak, ketika kita buka tutup boxnya itu, dia akan memulai musiknya. Dan biasanya di bagian bawah itu ada putaran untuk muterin lagunya itu. Kemudian gua ada satu lagi musik boxnya. Nah kebetulannya bentuknya juga mesin jahit. Nah tetapi bedanya di sini, nah ini ada pemutarnya, itu ada orangnya gitu. Jadi orang ini nanti muterin gitu. Nah ini agak disayangin ya teman-teman ya, karena memang ini gue belum pernah bongkar, belum pernah gue buka dari waktu pertama beli. Jadi nggak tahu sih ini sudah jadi ini rusak teman-teman. Jadi ini patah, harusnya ini menyatu seperti ini. Nah tadi waktu gue buka dari kardusnya, ternyata ini udah potel. Nah ini gue nggak tahu apakah dia rusaknya ketika waktu ini, karena gue belinya di online ya. Ini belinya online, terus juga dikirimnya kayaknya dari Jawa sana gitu. Jadi nggak tahu apakah memang waktu pengiriman sudah potel, atau memang karena penyimpanan gua waktu di gudang dia udah rusak gitu. Jadi ini nggak nyala teman-teman. Jadi butuh perbaikan, dan mungkin akan gua perbaiki dulu, dan gua harus cari tahu apa yang menjadi masalahnya, kenapa dia nggak bunyi. Walaupun sebenarnya kalau gua pikir kalau ini putus pun harusnya dia masih tetap bisa menyala, cuman ini nggak nyala. Jadi gua masih akan cari tahu lagi gitu. Sama ini musik box juga, nah, bedanya dia ada orang-orangan seperti ini yang muterin ini. Jadi seolah-olah waktu dia musiknya main, ini berputar, dia seolah-olah si orang-orangan ini yang mutarin mesin jahitnya. Nah ini sedikit cerita, mungkin kan jadi pertanyaan ya, kenapa maksudnya musik box ini kan di waktu gua kecil gua nggak pernah punya gitu yang seperti ini.
Jadi seperti yang gue bilang tadi, yang gue punya adalah yang musik box, bener-bener musik box gitu ya, kotak. Ketika lo buka, dia akan memainkan musik gitu, dan itu fungsinya untuk menyimpan apa ya, barang-barang berharga gitu, seperti kalung, seperti cincin gitu. Nah, kenapa sih gue memilih untuk koleksi? Kenapa gue punya koleksi seperti ini yang bentuknya gue nggak punya waktu masih kecil gitu, dan jadi kan apa ya, secara historisnya nggak ada menyangkut-sangkut paut dengan masa kecil gue gitu, walaupun ya sama-sama musik box gitu. Jadi ceritanya ini semua itu adalah hadiah ulang tahun dari istri gue gitu. Nah, mungkin sekitar 2014 ya, kalau gue nggak salah inget nih ya. Ketika itu, waktu itu anak gue yang pertama baru lahir sih kalau nggak salah. Nah, itu ulang tahun, gue ulang tahun. Nah, karena istri gue tahu gue senang dengan barang-barang jadul, barang-barang vintage. Nah, dia tuh berinisiatif untuk mencarikan gue sebuah kado gitu. Nah, kadonya itu awalnya adalah radio yang jadul banget tuh, yang bentuknya masih kayu, yang bodinya masih kayu semuanya. Dan dia cari waktu itu belum ada marketplace ya, jadi masih via Facebook gitu. Dia cari, kebetulan waktu itu gue ada follow salah satu orang di daerah Jawa sana. Nah, kebetulan dia jualan barang-barang antik atau barang-barang jadul gitu, sekaligus dia juga pengkoleksi gitu. Nah, gue waktu itu follow dia, dan gue banyak di Facebook gue tuh, kebetulan gue banyak apa ya, cek dia punya postingan gitu kan, karena barang-barang dia tuh keren-keren menurut gue, karena apa ya, banyak banget mode macamnya gitu loh. Barang dari yang zaman Belanda, zaman Jepang, bahkan sampai pedang samurai kayak gitu juga dia ada. Terus helm-helm tentara Jepang, tentara Belanda itu dia juga dapat gitu loh. Nah, waktu itu istri gua cari kontaknya lah di Facebook gitu, cari kontaknya dia dan dapat tuh. Terus dia kontak-kontakan, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan gua sebuah radio kayu itu waktu itu. Nah, singkat cerita, negosiasi dengan harga dan segala macamnya, dan deal, barang itu dikirim lah dari Jawa, tepatnya gua nggak tahu tepatnya di Solo atau di mana gitu ya. Nah, intinya dikirim lah itu si radio jadul itu. Dikirim ke Lampung nih gitu. Tapi sayangnya ketika barang itu sudah sampai di tempat gua gitu, dan waktu itu gua nggak tahu, gua sama sekali bener-bener gua nggak tahu, karena memang bener-bener mau dibikin surprise waktu itu sama istri gua. Dan barang itu sebenarnya udah datang tuh di toko gua gitu kan, waktu itu pengirimannya ke toko gua. Nah, barangnya itu sudah sampai di toko, tapi gue nggak tahu, karena gue pikir itu ya apa ya, barang kiriman dari mertua buat istri gue. Jadi ya gue nggak berani buka juga gitu, ya udah. Waktu itu datangnya itu dalam bentuk kotak peti gitu. Kotak peti gitu. Nah, singkat cerita, istri gue ini kemudian bongkar lah itu si kiriman ini. Itu waktu itu dari posnya, kalau nggak salah Pos Indonesia, kalau nggak salah dari Pos Indonesia gitu. Nah, kemudian dia bongkar waktu gua pas nggak ada di tempat gitu. Dia pengen memastikan bahwa memang barang yang dikirim itu benar-benar radio jadul itu tadi. Nah, ketika dia bongkar gitu ya teman-teman ya, dia kaget banget. Karena apa? Karena radio yang dikirim itu bener sih, radionya dikirim, tapi
radionya itu sudah dalam kondisi yang sudah rusak parah, artinya sudah hancur lah gitu loh. Dan ini nggak tahu, maksudnya memang karena dari pengiriman apakah, tapi sih kayaknya memang dari dalam waktu pengiriman gitu ya. Nah, karena waktu sebelum dikirim tuh kayaknya memang sudah diinfoin atau di video, bukan di video, yang difotoin kayaknya sama si pengirim dengan kondisi yang bagus, kemudian sudah di packing kayu, udah oke sih, sudah sesuai dengan standar pengiriman yang baik gitu. Tapi yang nggak tahu ya, namanya kita di dalam perjalanan pengiriman itu kan kadang-kadang banyak sih yang bisa terjadi gitu. Kadang-kadang mungkin waktu pemindahan barangnya mungkin juga ya dibanting atau nggak sengaja terbanting, ya kita nggak tahu gitu. Intinya ketika sudah sampai dan dibongkar, radio itu sudah hancur gitu. Hancur, dan waktu itu istri gua sangat kecewa, dan akhirnya dia nggak bisa kasih gua kado itu kan, yang tadinya dia mau kasih itu. Akhirnya dia buang itu radio, dia buang. Gua nggak tahu waktu itu. Nah, kemudian dia komplain ke si yang penjual itu, dia komplain, dia laporan bahwasanya ini barangnya sudah ada di tempat gua tapi kondisinya hancur gitu. Dia juga kaget karena dia sudah informasiin juga, maksudnya packingnya juga sudah aman menurut dia gitu, dengan packing kayu. Dan kondisi sebelum dikirim pun memang radionya memang berbentuk bagus gitu kan, fungsinya juga bagus gitu kan. Dia juga sampai kaget gitu begitu dia lihat si radio ini sudah hancur gitu. Nah, singkat cerita, dari hasil komplain itu akhirnya niat baik si penjual nih, wah ini seller yang menurut gua bertanggung jawab lah gitu. Itu dia akhirnya bertanggung jawab dengan mengganti, tapi bukan dalam maksudnya bukan diganti dengan radio lagi, enggak. Tapi dia kirimin barang-barang jadul, barang-barang vintage yang waktu itu nggak cuma satu, jadi ada beberapa lah gitu. Waktu itu sih kalau nggak salah ada sekitar 2 dus dia kirimin, yang kalau di total barang-barang itu seharga radio tadi itu yang rusak itu. Jadi bentuk itu adalah bentuk tanggung jawab dia, supaya mungkin karena dia merasa nggak enak juga gitu sama istri gua, karena dia tahu itu akan dijadikan kado ulang tahun buat gua gitu. Akhirnya dia kirimin tuh barang-barang jadul itu. Salah satu yang dia kirim itu adalah musik box ini. Makanya ini adalah menjadi koleksi gua yang spesial, karena ini adalah hadiah ulang tahun dari istri gua gitu loh. Dan gua seneng banget karena waktu pas gua buka itu ada banyak barang-barang vintage yang dia kasih kado ke gua. Walaupun sih orang kan image-nya orang kalau dikasih kado tuh ya barang baru gitu, barang yang istilahnya yang ya benar-benar baru gitu kan. Tapi ini kan barang-barang jadul yang bahkan ada lampu yang dari zaman Belanda pun itu ada gitu. Terus lampu semprong yang model zaman Belanda pun ada, itu kan usianya udah ratusan tahun gitu. Nah, tapi gue malah seneng waktu itu karena gue akhirnya punya koleksi barang-barang jadul, barang-barang vintage. Nah, salah satunya adalah musik box ini gitu, yang hari ini baru gue bongkar. Ternyata baru gue tahu bahwasanya ini adalah musik box yang bentuknya seperti telepon gitu, kemudian mesin jahit gitu. Dan ada banyak lagi yang belum gua review dari kado yang dikasih sama istri gua itu, yang sekarang menjadi koleksi gua juga gitu. Nah, mungkin next video kita akan review juga
beberapa lagi dari koleksi gua gitu. Banyak sih, kemarin tuh sempet lihat, gua agak spill juga sedikit di Instagram gua, di TikTok gua gitu. Ada beberapa barang yang gua spill dari gudang yang gua coba keluarin, gua bersihin gitu. Nah, itu adalah hadiah ulang tahun dari istri gua gitu. Nah, next video mungkin kita akan nge-review lagi yang lainnya. Ada jam, kemudian ada telepon jadul itu, terus ada lampu petroma, terus ada apa lagi ya, ada banyak lah. Kemudian ada koper jadul, koper vintage yang nanti akan gua review juga gitu. Mungkin ini akhir dari video ini. Nah, cuman gue mau ingetin lagi buat temen-temen nih, untuk support dong video gue gitu, dengan cara kalian like ini video, kemudian di share sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa menjadi satu hiburan yang baik buat pencinta barang-barang jadul atau barang-barang vintage gitu. Gua mungkin ya terbatas lah ya, gue juga nggak punya banyak koleksi yang mungkin di luar sana banyak lagi pengkolektor yang lebih banyak koleksinya gitu. Nah, jadi di video ini juga gue berharap kalian juga bisa support gue dengan mensubscribe channel gue supaya gue lebih semangat lagi dan bisa mengupdate segala macam informasi dari barang-barang jadul, barang-barang vintage gitu. Dan ini juga gue butuh komen dari kalian juga nih, supaya bisa menjadi wadah buat kita semua nih pencinta barang-barang jadul, barang-barang vintage. Jadi kita bisa bertukar informasi gitu kan, dan tentunya menjadi apa ya, hiburan yang bisa membangkitkan masa kecil kita, bernostalgia lah gitu, dengan lo melihat barang-barang koleksi atau barang-barang jadul koleksi dari gua dan teman-teman gua nantinya gitu. Nggak cuman bentuk barang ini, mungkin nanti kita akan mereview ada seperti kendaraan gitu ya, motor, mobil yang jadul, yang antik gitu. Itu teman-teman. Oke, sekian untuk video gua kali ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Kita akan ketemu di next video. Oke, ciao.